MNC Group melalui Motion Banking dan Motion Pay akan mengembangkan ekosistem finansial teknologi bersama Smesco yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam kerjasama ini, Motion Banking dan Motion Pay akan memberikan kemudahan akses perbankan bagi koperasi dan UMKM, seperti pembiayaan kredit, tabungan, dan deposito. MNC Group juga akan mendukung peningkatan literasi digital pelaku UMKM dengan meningkatkan kualitas produk dan teknik promosi digital. Jadi kami melihat kerjasama ini akan sangat berguna, bermanfaat untuk menjadi bagian dari strategi kami untuk mendorong UMKM kita naik kelas. Harus pastikan produk kita kompetitif, jaga konsistensi. Ya. Konsistensi penting. Jadi kalau orang sudah senang sama produknya, kemudian ya pastikan kualitas kita harus stabil. Ya, terus ya harus belajar pembukuan supaya tahu berapa masuk, berapa keluar. Banyak masyarakat itu berapa masuk, berapa keluar nggak tahu dia, karena nggak ada pembukuan. Terus juga belajar marketing ya, penting. Marketing itu kan ya teknik menjual, mempromosikan. Kerjasama strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Menteri Kemenkop UKM Teten Masduki, serta Teddy T selaku COO Motion Banking dan Leonard Theo Sabrata, Direktur Utama Smesco Indonesia. Sebagai bagian dari promosi produk UMKM, MNC Group melalui MNC TV juga akan menayangkan 30 episode spesial mengenai cerita pelaku UMKM di bawah naungan Smesco. Harapannya, produk UMKM akan semakin laris manis serta memotivasi mereka untuk terus tumbuh di tengah persaingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, 2 petugas perbaikan instalasi kabel telekomunikasi dan 1 orang pengantar galon tewas di gorong-gorong di Jalan Taman Royal 1, Kota Tangerang, Banten. Diduga ketiga korban tewas akibat menghirup gas beracun. 2 petugas perbaikan instalasi kabel telekomunikasi dan seorang pengantar galon tewas diduga menghirup gas beracun di sebuah gorong-gorong. Peristiwa bermula saat salah seorang korban dari 2 pekerja telekomunikasi masuk ke gorong-gorong lalu pingsan. Kemudian rekan korban yang menolong ikut menjadi korban. Begitu juga dengan korban ketiga yang merupakan pengantar galon yang mencoba menolong. Kapolsek Cipondoh menyebut ketiga korban diduga tewas akibat menghirup gas beracun. Pertama nih si korban kebuka ini nih saluran air, nah kepleset kan, kepleset langsung pingsan di dalam. Si yang 2 korban ini dia nolongin, akhirnya dia juga mungkin ada gas beracun. Kemungkinan ada gas yang diakibatkan dari air yang menguap dari comberan, karena kita koordinasi dengan Pak Lurah tadi juga sudah lama memang nggak dibuka. 3 kakak dari Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, diperiksa polisi. Pemeriksaan untuk memperoleh informasi tambahan dalam kasus yang belum juga terungkap selama hampir 2 bulan terakhir. Sehat ya, Pak. Sehat ya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terus bergulir. 3 kakak kandung korban Tuti Suhartini Rabu sore memenuhi panggilan polisi. Mereka diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Meski demikian, mereka tak bersedia memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan tersebut. Harapannya gimana, Bu Fis? Ini udah selesai, terungkap. Ini tadi apaan aja sih? Tadi apaan aja sih? Belum. Oh, belum? Baru mau Ya. Polres. Siap. 2 Oktober lalu, polisi kembali membongkar makam kedua korban untuk keperluan autopsi ulang. Autopsi ulang dilakukan untuk mencari kesesuaian antara bukti dan juga petunjuk baru. Selain itu, polisi juga membutuhkan informasi terkait kondisi luka dan waktu kematian korban. Hampir 2 bulan, kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang ini belum juga terungkap. Polisi mengaku kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa pembunuhan. Puluhan saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga biliar PON 20 Papua kembali menambah medali emas untuk Provinsi Papua. Emas kedua dari biliar dipersembahkan Silviana Lu pada nomor 10 ball single putri race to 7.
Pemirsa, Nusa Tenggara Timur dibuat bangga oleh Susanti Ndapataka yang meraih medali emas cabang olahraga Muay Thai PON 20 Papua. Akan tetapi Susanti juga membuat geger masyarakat NTT setelah beredar video viral Susanti naik mobil pick-up saat dijemput di Bandara El Tari Kupang. Tidak ada penyambutan istimewa untuk Susanti Ndapataka yang berhasil meraih medali emas di PON ke-20 Papua. Padahal Susanti adalah peraih medali pertama bagi NTT di ajang multi-event nasional ke-20 itu. Susanti beserta pelatih dan tim yang menjemput menaiki mobil pick-up untuk kembali ke kamp pelatihan di OITT Kupang. Video penjemputan ini menjadi viral di media sosial dan banyak mendapat tanggapan miring dari netizen. Namun pelatih Angga Silitonga menyanggah. Ia menyatakan tim telah ditawari untuk menumpang kendaraan yang lebih layak yang telah disiapkan oleh pengurus KONI NTT. Sementara Wakil Gubernur NTT, Joseph Naisoi, menyatakan pihak pemerintah telah menyiapkan penjemputan pada 17 Oktober nanti, sehingga kemarin hanya perwakilan yang menjemput. Sebenarnya jemputan resminya itu nanti tanggal 17, resmi. Secara resmi, kita sudah pertemuan di sana bahwa bagi atlet-atlet yang pulang lebih dulu, silakan dikoordinasi dengan cabornya masing-masing, itu cabur. Tetapi kemarin saya juga telepon ke Kadispora untuk menjemput dan sudah datang ke sana. Tapi kebetulan ada Pak Angga punya teman-teman namanya Laskar Timur. Mereka merasa senang ya datang jemput itu. Susanti memilih menaiki pick-up karena ia menghargai teman-temannya dari Laskar Timur Indonesia yang telah bersiap untuk mengaraknya keliling kota. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pelari gawang DKI Jakarta, Emilia Nova berhasil meraih medali emas di kategori nomor 110 meter. Emilia finish dengan catatan waktu 13,74 detik mengalahkan rekan satu kontingennya Ken Ayutaya yang mencatat waktu 13,99 detik di posisi kedua. Sementara pelari Nusa Tenggara Barat Rohani berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 14,45 detik. Operasi ngepasang baut karena unstable kan. Nah, ini tuh sebenarnya PON ini sih aku nggak target waktu aku berapa gitu. Alhamdulillah sih nggak tahu ya, mungkin karena aku senang pertandingan jadi pas tanding aku lupa sama ininya lah habis operasi. Cuman alhamdulillah setelah operasi keluhan di pinggang aku tuh udah nggak ada sekarang. Jumpa lagi di iNews Prime. Hadir dengan informasi terkini. Orang datang tanpa vaksin, bagaimana kita mengawasi? Menjemput saudara-saudara kita di Kabul, benar demikian? Mendalami suatu peristiwa bersama narasumber yang kompeten. Bagaimana kita beraktivitas secara sehat dan aman. Jangan juga kritik itu jadi dibungkam. Isu perpanjangan masa jabatan presiden. Keributan ini terjadi dalam rapat paripurna DPR. Kami hadirkan rangkaian informasi iNews penting. Prime, Senin sampai Jumat pukul 8 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Memberlakukan PPKM dan serta dialog komprehensif bersama narasumber. Mengelilingi seluruh kabupaten kota yang masuk di studi sudah bersama kami melakukan vaksinasi untuk semua. Bagaimana situasi terkini di sana yang kami dapat? Seberapa lama tahannya daya vaksin pertama ini? Nanti akan melihat seperti apa suasana terkini. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 6 sore hanya di iNews. Highlight dan update informasi seputar PON 20 Papua 2021, event olahraga terbesar di Indonesia. Disajikan lengkap dan akurat di semua pemberitaan iNews. Keamanan di Papua, sepak bola putra Papua mengawali penampilan mereka pada jangan lewatkan Torang Bisa PON 20 Papua 2021 hanya di iNews. Buka-bukaan konflik rumah tangga, Jonathan Prizi. Ngomongnya kasar, yang membuat anak-anak aku melihat kekerasan. Aku dicubit, dihajar terus, ya berontak juga gitu. Saat itu bukan berupa pukulan saja, tapi maki-maki. Semua itu udah... KDRT yang terbesar kawalannya apa? Perseteruan antara Ketua Panitia Tablik Akbar Ustadz Someh. Kecewa, Ustadz Someh penipu, Ustadz Someh bohong. Sisa uang udah saya bayar, beliau tidak hadir. Hotman Paris Show, malam ini pukul 9 di iNews. OMG, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam di iNews.
Buka-bukaan konflik rumah tangga, Jonathan Prizi Ngomongnya kasar, yang membuat anak-anak aku melihat kekerasan. Aku dicubit, dihajar terus, ya berontak juga gitu. Saat itu bukan berupa pukulan saja, tapi maki-maki. Semua itu udah... Hadir yang terbesar kawalannya apa? perseteruan antara Ketua Panitia Tablik Akbar Ustadz Soleh. Lempar kecewa, Ustadz Comet penipu, Ustadz Comet bohong. Sisa uang udah saya bayar, beliau tidak hadir. Hotman Paris Show malam ini pukul 9 di iNews. Penerus talenta bulu tangkis Indonesia lahir dari ajang ini. Atlet-atlet bulu tangkis Indonesia siap bertanding raih prestasi. Saksikan bulu tangkis PON 20 Papua 2021 5 hingga 13 Oktober live di iNews. Buka-bukaan konflik rumah tangga, Jonathan Prizi Ngomongnya kasar, yang membuat anak-anak aku melihat kekerasan. Aku dicubit, dihajar terus, ya berontak juga gitu. Saat itu bukan berupa pukulan saja, tapi maki-maki. Semua itu udah... Hadir yang terbesar kawalannya apa? perseteruan antara Ketua Panitia Tablik Akbar Ustadz Soleh. Lempar kecewa, Ustadz Comet penipu, Ustadz Comet bohong. Sisa uang udah saya bayar, beliau tidak hadir. Hotman Paris Show malam ini pukul 9 di iNews. Kebakaran hebat terjadi di gudang pengolahan kayu Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Pasuruan, Rabu malam. Api cepat melahap kayu olahan yang berada di dalam gudang, sementara pemadam kebakaran berjuang keras karena api cepat membesar. Beruntung tidak ada aktivitas dalam gudang karena karyawan sedang libur sehingga tidak ada korban jiwa. Beberapa hari ini sudah off, terus yang jaga mungkin kurang teliti ya. Mereka dikontrol mungkin ke belakang, atau buang rokok, atau mungkin konsumsi listrik kan nggak tahu gitu. Kerugian ditafsir sampai berapa kira-kira? Nah itu nggak tahu saya mas. Itu kendalanya gini, ini yang di belakang ini gue punya saya kayunya. Orang nyewa tempat saya, orangnya nyewa. Jadi ini yang terbakar ini kayu yang sudah diolah. Kayu yang sudah diolah. Setengah jadi untuk diekspor. Oh diekspor kemana rencananya? Biasanya ke Jepang orangnya asli. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang akhirnya padam 5 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta karena banyak kayu yang siap dikirim ke luar negeri ikut hangus. Polresta Pasuruan saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi dari berbagai negara yang berada di jalan atau di Jakarta menjalani vaksinasi COVID-19. Peserta vaksinasi terbanyak berasal dari Afghanistan. Sekitar 600 pengungsi mendapat vaksinasi di gelanggang olahraga Bulungan, Jakarta Selatan pagi tadi. Dari 600 penerima vaksin, 330 diantaranya merupakan pengungsi asal Afghanistan. Para pengungsi yang dapat divaksin hanya yang berada di bawah naungan UNHCR. Sebelum divaksin, para pengungsi pencari suaka ini harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Program vaksinasi ini merupakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kadin yang menyiapkan vaksin gotong royong untuk para pencari suaka. Kadin merespon. Kalau begitu Kadin yang turun tangan. Dengan apa? Menyiapkan vaksin gotong royong untuk para pengungsi. Kami di DKI Jakarta kemudian yang menyiapkan untuk seluruh regulasinya, seluruh penyiapan kegiatannya, dan siapa yang divaksin, mereka pengungsi yang memiliki status di bawah UNHCR. Itulah. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah meski mengalami penurunan secara signifikan. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 1.393 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 4.224.487 kasus terkonfirmasi dan 4.054.246 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 81 orang, sehingga total saat ini mencapai 142.494 orang.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Memasuki semester ganjil, sejumlah universitas di Jakarta akan menggelar pembelajaran tatap muka. Salah satunya Universitas Budi Luhur menggelar simulasi PTM untuk para mahasiswa dan dosennya. Sejumlah persiapan digelar pihak kampus untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada pekan depan. Sosialisasi sudah diberikan baik pada pengajar ataupun mahasiswa. Selain itu, desinfeksi ruangan kelas dan kampus pun dilakukan. Rencananya tiap kelas akan dibatasi jumlah mahasiswa, yaitu hanya 50% dari kapasitas kelas. Akibat aksi mengadang truk, seorang bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tertabrak. Ironisnya, sopir truk langsung kabur setelah melihat korban tewas di lokasi kejadian. Seorang bocah tewas terlindas roda truk kontainer di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat mencoba mengadang. Menurut salah seorang saksi yang melihat kejadian, korban bersama 7 orang teman bermaksud mengadang truk kontainer yang sedang melintas dari arah Bekasi menuju Cikarang dan dengan kecepatan tinggi. Naasnya, korban tertabrak dan terlindas. Korban tewas di lokasi kejadian. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Dia biasa yang nyetop-nyetop BM itu tuh. Tadi ada berapa orang atau rombolannya? Kita 7 orangan. Biasanya mobil truk atau bak-bak aja yang dia stop. Dari jauh sih dia udah nyetop-nyetop. Untuk korban identitas belum ada. Jadi kita masih menunggu. Ya. Korban ini apa emang kelompok-kelompok anak-anak yang suka nyetop-nyetop mobil gitu kan? Kita belum tahu. Yang jelas kita datang ke TKP, posisi korban sudah meninggal dunia. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, sementara vaksin meminimalisasi resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Bukan begitu, Anissa? Betul sekali, Davi. Pemirsa, masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.